1219088801. Saya merupakan dosen pada program studi ilmu keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yakni mata kuliah keperawatan agregat komunitas. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa keperawatan semester 6 dengan kode mata kuliah IKP 303236 berbobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktek yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua, mampu menguasai keterampilan umum pada bidang keilmuannya. Yang ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan, klinik dan komunitas untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien. Berikutnya, mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Yang berikutnya, mampu menghasilkan, mengkomunikasikan, dan melakukan inovasi pada bidang ilmu dan teknologi keperawatan. Yang selanjutnya, mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah yang ini antara lain: menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas fokus pada promotif. 2. Memberikan asuhan keperawatan di rumah. Selanjutnya, memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas kesehatan sekolah. Selanjutnya, memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas kesehatan anak dan remaja. Selanjutnya, memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas kesehatan wanita dan pria. Memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas kesehatan lansia. Memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas populasi rentan, dalam hal ini penyakit mental, kecacatan, dan populasi terlantar. Selanjutnya, memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas dengan masalah kesehatan populasi, yakni penyakit infeksi dan pandemi COVID-19. Selanjutnya, memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas masalah kesehatan populasi penyakit kronis dan mempraktikkan terapi komplementer dalam asuhan keperawatan komunitas. Mata kuliah ini membahas tentang promosi kesehatan, keperawatan kesehatan sekolah. Selanjutnya, asuhan keperawatan agregat dalam komunitas terkait kesehatan anak dan remaja, kesehatan wanita dan pria, serta lansia. Selanjutnya, asuhan keperawatan komunitas populasi rentan, asuhan keperawatan komunitas dengan masalah kesehatan pada populasi penyakit infeksi dan pandemi COVID serta penyakit kronik. Selanjutnya, terapi komplementer dan praktikum. 3 komponen utama dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan RPS dan materi melalui grup WhatsApp serta presentasi interaktif langsung yang dilakukan secara tatap muka. Interaction pada mata kuliah ini terjadi 2 arah antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, small group discussion, dan praktikum. Untuk assessment atau penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup sikap dengan komponen kepribadian yang diberi bobot 10%. Selanjutnya, keterampilan dengan komponen praktik yang diberi bobot 25%, dan pengetahuan yang terdiri dari komponen tugas 15%, UTS atau ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Media pembelajaran yang digunakan adalah laptop LCD dan whiteboard. Referensi yang saya gunakan adalah beberapa buku referensi dan artikel-artikel terbaru yang memiliki nilai kebaruan. Semua komponen penilaian yang saya jelaskan ini termuat dalam RPS yang sudah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Unit Jaminan Mutu Fakultas,
Selanjutnya dilakukan kontrak kuliah dengan mahasiswa untuk menyampaikan semua ketentuan yang termuat dalam RPS. Berikut ini adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan agregat komunitas pertemuan ke-13 dengan materi terapi komplementer. Shalom semuanya. Shalom lagi. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar dengan mata kuliah keperawatan agregat komunitas. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan terapi komplementer. Namun sebelumnya, untuk mendasari seluruh rangkaian pembelajaran kita, mari kita satu dalam doa. Doa mulai. Selesai. Anda semua dalam keadaan baik? Sebelum kita masuk dalam penjelasan saya terkait dengan terapi komplementer yang menjadi topik pembahasan kita saat ini, saya mau bertanya dulu terkait dengan topik minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang asuhan perawatan penyakit kronis. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari kemarin? Silakan, Mas Elia. Penyakit kronis itu merupakan jenis dari penyakit tidak menular. Penyakit kronis juga penyakit yang karena ciri-cirinya membutuhkan perawatan jangka panjang seperti penyakit DM, kanker, hipertensi, penyakit jantung dan juga penyakit ginjal. Oke, ada lagi yang menambahkan? Ada lagi yang menambahkan terkait dengan itu? Iya. Oke, ada lagi? Silakan, Livia mau sampaikan sesuatu? Saya sebelum kita masuk dalam kompetensi keperawatan, kita sebelumnya harus membuat scoring. Ya, betul. Dan jangan lupa, dalam proses dari sebelum masuk scoring ada tahapan pengkajian. Pengkajian yang kita lakukan adalah pengkajian menggunakan komunitas as a partner. Di dalamnya ada apa saja? Di dalamnya itu ada yang pertama data subsystem, Ya. yang kedua lingkungan fisik, yang kedua itu lingkungan fisik, yang di dalamnya itu ada perumahan, sumber air, pembuangan sampah, pembuangan limpa, kandang ternak, dan ketiga itu layanan kesehatan dan sosial. Di dalamnya ada pelayanan kesehatan, yang kedua itu pelayanan sosial, yang keempat itu politik dan pemerintahan, yang kelima transportasi dan keamanan, yang ketujuh komunikasi, dan yang terakhir itu rekreasi. Baik. Intinya gini teman-teman, dalam semua asuhan keperawatan komunitas, pokok pengkajian kita gunakan adalah community as a partner. Dalam community as a partner itu ada data inti komunitas dan data subsistem. Dan subsistem yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak lagi ya. Dan seperti yang dikatakan bahwa dalam seluruhnya kita sudah menentukan hasil pengkajian, kita lakukan penentuan masalah. Tapi untuk mengatasinya kita harus lakukan dulu skala prioritas melalui scoring. Jelas ya? Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke terapi komplementer. Topik pembahasan kita hari ini. Ada yang pernah dengar apa itu terapi komplementer atau ada yang sudah pernah melakukannya atau menjalani terapi tersebut? Ada? Silakan. Bagaimana? Ini menurut saya itu terapi komplementer itu seperti pengobatan bagi orang sakit. Oke. Penyembuhan. Contohnya itu seperti terapi herbal bisa, pijat juga bisa. Oke. Jadi Al cukup familiar dengan terapi komplementer ya? Oke. Sebelum kita masuk definisinya, saya mau tanyakan dulu menurut teman-teman apa itu terapi? Oke, silakan Anda. Terapi adalah salah satu proses pengobatan atau perawatan yang bertujuan untuk memperbaiki fisik dan mental. Oke, kesimpulan saya, teman-teman sudah memahami, bahkan teman-teman ada beberapa yang cukup familiar dengan apa itu terapi komplementer. Kita lihat dulu definisinya. Terapi itu apa? Usaha untuk memulihkan kesehatan. Otomatis ya, seperti yang tadi sebenarnya dijelaskan.
3 gitu, majelis sama chef. Nah, saya bertanya pada poin yang ketiga itu yang chef itu sebenarnya sih masih asisten gitu. Jadi Ibu boleh jelaskan chef itu seperti apa itu? Saya jelaskan singkat saja ya, karena chef ini akan kita praktekkan nanti saat kita di laboratorium. Chef ini kepanjangan adalah spiritual emotional freedom technique. Spiritual emotional freedom technique. Chef ini dilakukan dengan kita melakukan sebuah doa, ya doa atau kata-kata afirmasi positif disertai dengan tapping. Jadi misalnya tapping di titik-titik tertentu, contohnya dan misalnya ini tapping selalu dan kalau Tuhan saya pasrahkan. Misalnya kita harus fokus, misalnya mengatasi apa? Sakit kepala, rasa sakit kepala saya padamu saya percaya saya pasti sembuh. Dan ada beberapa titik nanti kita akan ajarkannya, tapi kita lihat dulu teorinya secara umum dan garis besarnya. Ada juga, nah jadi ini teman-teman apa yang nanti kasih ini contoh beberapa contoh yang temuan sini hanya beberapa contohnya saja. Jadi misalnya untuk main balik teknik bisa juga yang namanya ada pernah dengar namanya hipnosis 5 jari. Nah itu menjadi bagian dari terapi komplementer. Oke, selanjutnya namanya nutritional medical therapy. Nah ini biasanya terapi yang sudah melalui hasil riset. Contohnya misalnya terapi herbal, ya. Terapi herbal sekarang kan tidak bisa sembarangan ya. Anda juga kalau mau konsumsi terapi herbal kan sudah ada suplemen-suplemen ya di dalamnya, dan kadar suplemen-suplemen itu sudah diukur tuh semua. Dan ada cara penggunaan. Dan yang terakhir adalah life dan disease prevention. Jadi perubahan gaya hidup sehat seperti apa? Ya hidup sehat, aktivitas fisiknya yang aktif ya. Jadi jangan terlalu mager dari tempat tidur, hanya juga main HP, scroll HP. Nah, itu berarti Anda sudah tidak menjalankan itu. Anda menjaga lifestyle-nya yang baik. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, oh tidak ada sekarang. Selanjutnya kita lihat peran perawat dalam menerapkan terapi komplementer. Yang pertama, pelaksana. Tuan, menurut kamu apa yang harus perawat lakukan sebagai pelaksana? Saya perawat itu sebagai terapis, maksudnya bagaimana terap sebagai terapis, di mana perawat tersebut yang melakukan terapi kepada pasien. Tetapi menurut saya sebelum melakukan terapi, perawat tersebut harus mengkaji dulu supaya untuk apa? Untuk sesuai dengan kondisi kebutuhan pasien tersebut. Ya, betul. Jadi dalam memberikan terapi, kita juga harus tahu apakah memang terapi itu cocok untuk kondisi pasiennya atau tidak. Jangan sampai terapi yang Anda buat tidak sesuai. Yang berikutnya, peran perawat sebagai pendidik. Rani. Menurut saya itu peran perawat sebagai pendidik itu memberikan edukasi kepada kesehatan kepada orang. Nah, memberikan edukasi. Selain kita harus tahu terapi ini dia dapat tujuannya untuk apa? Caranya bagaimana? Ada efek sampingnya atau tidak? Jelas ya? Selanjutnya, sebagai konselor, Luciana. Jadi menurut saya sebagai konselor yang harus dilakukan adalah memberikan alternatif terkait perawatan terapi komplementer apa yang harus dilakukan kepada pasien. Ya, jadi sebagai konselor kita harus bisa memberikan pandangan-pandangan. Oh, Bapak Ibu, kalau misalnya ke tempat ini sebaiknya Bapak Ibu cari tahu dulu apakah terapisnya sudah tersertifikasi ataukah tidak. Anda pernah dengar yang namanya abal-abal? Nah, Anda sudah dengarkan banyak kasus yang terjadi karena orang prakteknya sembarangan, hanya asal tahu bunyikan tulang-tulangnya saja. Karena kiropraktik itu bagian dari terapi komplementer. Sebaiknya kalau Anda mau melakukan itu pergi misalnya ke orang yang sudah tersertifikasi kiropraktik. Paham ya? Jelas teman-teman? Selanjutnya sebagai peneliti. Peran sebagai peneliti ini yang cukup menarik teman-teman. Makanya itu sebagai seorang mahasiswa Anda punya endingnya Anda akan membuat skripsi. Nah, skripsi yang Anda buat berdasarkan hasil riset. Sayangnya banyak perawat hanya endingnya sebagai peneliti itu berakhir sebagai mahasiswa studi akhir. Padahal teman-teman, Anda nanti saat nanti Anda jadi pegawai atau Anda bekerja di puskesmas di rumah sakit, peran Anda sebagai peneliti ini sangat penting. Asumsi kebanyakan perawat peneliti itu hanya untuk dosen. Padahal
pada tindakan yang akan diberikan pada klien. Baik, jadi ini teman-teman akan saya jelaskan per poinnya supaya semuanya jelas. Yang pertama kita lihat kebenaran bahan. Bahannya tuh harus tahu misalnya obatnya misalnya daun menirang. Anda tahu daun menirang? Tidak tahu ya. Daun menirang bentuk daunnya itu mirip dengan namanya daun putri malu. Jadi harus bisa tahu daun yang dikatakan daun menirang ini yang mana, putri malu yang mana. Kalau daun menirang itu biasanya digunakan untuk kejadian batu ginjal. Lalu dosis yang tadi kayak kalian tanyakan dosisnya itu teman-teman sebenarnya gini, praktek dari komplementer ini sudah banyak diaplikasikan oleh masyarakat kita atau orang-orang tua kita sebelumnya. Hanya saja yang terbatas dari mereka adalah mereka tidak tahu misalnya cara pengolahannya baik atau contoh paling tinggi adalah dosis. Kadang kan Anda pernah lihat omong-omong kalau masak rebus air misalnya daun mereka minum kan hanya ambil saja ya, hitungannya hanya ambil kan, tidak ditahu bahwa ini kira-kira kalau satu gendam itu berapa gram, nah itu. Jadi biasanya baiknya adalah kita lakukan penimbangan. Sekarang ini ya teman-teman, untuk obat-obat tradisional itu sudah kebanyakan ada suplemennya seperti yang saya jelaskan di awal. Namun banyak penelitian juga sudah dilakukan. Contohnya misalnya gini teman-teman, untuk mengatasi asam urat atau kolesterol itu biasanya mereka gunakan daun nangka Belanda. Daun nangka Belanda itu berdasarkan evidence base ya, itu ada hitungannya. Misalnya kondisi daunnya lebar itu berarti daunnya berapa lembar yang diambil, kalau daunnya kecil itu berapa lembar. Nanti jadi gini teman-teman, untuk menentukan dosis baiknya teman-teman lakukan riset. Nah kayaknya itu penting sekali, perawat punya pengetahuan untuk bisa tadi jalankan perannya, salah satunya apa? Sendiri dan konselor. Juga jangan lupa peneliti. Selanjutnya ketepatan waktu. Nah kita harus tahu kira-kira waktu minum yang tepat itu bagaimana? Pagi kah, siang kah, sebelum tidur kah? Nah itu ada evidence base-nya. Sudah banyak penelitian yang dilakukan teman-teman. Nah mungkin teman-teman menjadi salah satu orang yang kedepannya ingin melakukan penelitian lagi untuk membuktikan penerapan terapi herbal ini di masyarakat kita. Selanjutnya ketepatan informasi dan efek samping. Ingat bahwa segala sesuatu yang masuk ke tubuh kita, kalau kurang tidak bagus, kalau lebih tidak bagus. Segalanya harus dalam porsi yang pas. Sehingga tadi pertanyaannya lagi itu dosis yang harus diperhatikan. Kalau dibilang itu kayaknya tidak ada efek samping, segala sesuatu pasti ada efek sampingnya kalau terlalu berlebihan. Jadi semuanya harus dalam takarannya sesuai. Jelas teman-teman? Jelas. Oke, sampai di sini ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Oke, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pertemuan kita? Silakan Bella. Jadi dari yang teman-teman sudah sampaikan dan Ibu sampaikan, saya mengambil kesimpulan bahwa terapi komplementer adalah salah satu cara terapi yang metodenya itu ada beberapa metode dan itu bertujuan untuk mengobati dan meningkatkan kesejahteraan individu. Kemudian misalnya itu terapi yang digunakan itu terapi herbal, pijat, di mana terapi komplementer itu menjadi pelengkap berkesinambungan atau berdekatan dengan pengobatan medis. Teknik-teknik dalam terapi komplementer itu ada beberapa teknik. Yang pertama itu teknik terapi manual, kemudian terapi energi, terapi olah pikir, terapi body teknik, terus terapi body movement, dan terapi energi touch terapi, dan yang terakhir itu kemudian ada spiritual terapi, di situ nutritional medical terapi, dan yang terakhir itu lifestyle. Kemudian ada peran perawat di dalam terapi komplementer ini, yaitu sebagai pelaksanaan di mana itu terapi perawat melakukan terapi berdasarkan kebutuhan klien. Kemudian perawat menjadi pendiri, memberikan edukasi terkait dengan terapi yang digunakan. Kemudian konselor itu memberikan alternatif pada pasien. Kemudian yang terakhir itu perawat sebagai peneliti, di mana perawat mempunyai melakukan penelitian supaya ada pembaruan keilmuan
waktu mengkonsumsi ini ada waktunya tidak pagi, siang atau malam. Nah, ketepatan informasi dan efek samping, cara penggunaan ketepatan informasi dan efek samping itu saling berbeda itu gimana? Kalau sesuatu yang berlebih, sesuatu yang kurang itu juga dapat memberikan efek samping sehingga harus pas dengan dosis. Demikian ya, saya rasa kesimpulan yang anda sudah cukup lengkap sebelum pertemuan kita hari ini. Jadi teman-teman, pesan saya kalau ini, terapi komplementer adalah bagian yang sudah familiar dalam masyarakat kita. Jadi menjadi tugas kita bersama adalah mari kita cari tahu lagi kira-kira pendekatan terapi apa yang bisa kita lakukan ya, dan untuk tugas anda ya, saat nanti anda melakukan studi akhir anda ataupun saat nanti anda sudah anda punya medan pelayanan anda di masyarakat sana, jangan lupa jalankan tugas tanggung jawab anda sebagai perawat dengan baik. Jangan sampai informasi yang kita berikan atau terapi yang kita berikan membahayakan masyarakat. Paham ya? Ada lagi yang bertanya di terakhir kali? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita selesai. Sampai jumpa di pertemuan kita minggu depan. Selamat siang, selamat pagi semuanya. Shalom. Demikian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah keperawatan